yang kedua, ayat yang ke-9. Kita mau baca sama-sama, 2, 3. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ini janji Tuhan yang disampaikan oleh EL sampaikan di akhir tahun, ya, karena dia mesti mewakili Bapak Gembala menyampaikan ini bahwa kemuliaan rumah yang kemudian itu melebihi yang semula. Dan di warta saudara, ya mohon nanti setelah pulang saudara akan mendapatkan warta. Ya kan, mohon jangan dibuang, mohon dipulang dibaca. Ya kan, itu resum dari apa yang dikhotbahkan kemarin. Itu resum dari apa yang disampaikan minggu yang lalu. Tentang apa? Tentang ayat ini. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Praktisnya gimana, Kak? Praktisnya itu sederhana. Saudara kan, ini kan janji Tuhan yang luar biasa. Praktisnya bahwa setiap saudara akan mengalami kemuliaan di tahun ini melebihi tahun kemarin. Kalau setiap saudara pegang studi, artinya studi saudara akan dimuliakan melebihi tahun kemarin. Kalau saudara membangun kehidupan kerohanian saudara semakin maju dibandingkan tahun kemarin, bukan semakin mundur. Walaupun kita baca Alkitab cuma 2 pasal di perjanjian lama dan kadangkala sepertiga perjanjian baru. Dipotongnya kan seperti itu, ya. Jadi itu bukan berarti kita mengendurkan semangat kita untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan. Ada sebuah kemuliaan yang ajaib yang Tuhan berikan buat kita. Dari Hagai 2 ayat 9 ini ada 2 dimensi kemuliaan. Dimensi yang pertama adalah dimensi rohani. Ini yang Tuhan rindu kerjakan di dalam hidup setiap kita. Ini yang Tuhan rindu bangun dengan kuat di dalam hidup setiap kita. Ini yang Tuhan rindu ajak kita berjalan bersama dengan Dia. Mengenal kehendaknya, mengenal mimpi-mimpinya, mengenal hasratnya yang terdalam buat hidup setiap saudara. Mengalami pewahyuan dari firman-Nya. Menikmati persekutuan di dalam doa-doa yang saudara dan saya bangun. Mengalami penyembahan, masuk di dalam keintiman. Anak saya punya kamar. Dan itu kamar yang sekarang saya pakai setiap malam untuk saya abide, untuk saya duduk di meja belajarnya dia. Saya duduk, saya cuma ngobrol. Seringkali saya nangis, diingetin satu lagu, saya ngomong ini lagu apa. Setelah saya dengerin, saya ngomong, wah ini betul. Dan itu dijamah sama Tuhan. Saudaraku, dimensi ini tidak akan semakin kurang. Dimensi ini akan semakin kuat. Dan di tahun ini akan semakin tambah ajaib. Kalau saudara katakan aku mau kan, aku rindu kan. Detik di mana kita katakan aku mau, aku rindu. Detik di mana kita buka hati kita, maka tiba-tiba kekuatan surgawi itu akan bekerja kuat di dalam hidup setiap kita. Memasuki tahun ini tanggal 12. Baru tanggal 12. Tadi pagi Bu Pauline cerita mimpinya bangun pagi. Saya habis selesai doa, saya keluar kamar, minum kopi sudah. Walaupun udah dingin. Karena mbak saya bikin jam 4 pagi. Ya mau saya jam 4 pagi, saya paling baru setengah 6 keluar tetap aja dingin. Saudaraku, saya juga ngomong sama dia. Saya tadi malam juga bermimpi, saya tidak akan cerita di sini. Ya.
Dan beberapa waktu yang lain juga Tuhan bicara lewat mimpi. Itu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kok bisa Tuhan bicara detail dan jelas, saudaraku. Semalam itu jelas banget. Saya menghadapi siapa itu jelas. Clear. Face to face saya. Dan itu jelas sekali. Saudaraku, dimensi ini Tuhan sedang akan lipat gandakan. Saya hari-hari ini gigi lagi sakit. Mengganggu. Karena saya minum obat. Saya itu kalau ke dokter paling menghindari adalah obat antibiotik. Tanya sama Kak Pauline. Obat antibiotik dari dokter tidak pernah saya minum. Never. Kecuali gara-gara gigi. Kasih 5 hari. Saya minum. Tetap bengkak. Dokter lagi. Kasih 3 hari. Bengkak, saya ngomong dokter. Saya makan itu sudah saya tidak kunyah. Saya makan itu cuma saya telan. Makanya saya nggak suka makan ayam. Kenapa? Nggak bisa ditelan. Nah, kalau nyangkol, ya kan nggak bisa. Mie. Setiap pagi saya sarapan Indomie, saudara. 5 hari kalau nggak salah. Loh kakak, luar biasa kak. Terpaksa, saudara. Bu Pedo udah kasih tahu, Pak, sehari 2 dijeda ya Pak. Saya ngomong, iya harusnya. Tetapi kali ini tidak usah harusnya. Saya butuh minum obat. Jadi saya makan, saya cuma telan aja. Let, gitu. Digigit kak. Sampai akhirnya ini ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Ditambah lagi. Supaya apa? Supaya bisa kuat. Ya kan. Saudaraku, saya nggak mau. Kok bisa nyampe ke gigi, kenapa ini? Hah? Awalnya apa? Kok bisa nyampe ke gigi? Hah? Enggak. Ya, harusnya nggak nyampe ke gigi ini. Ini saya bingung nih jadi. Ya saudaraku, dimensi rohani. Ya, ini yang kita mesti bangun. Oh ya, ketemu. Nah. Saya ngomong sama dokternya, dokter itu menyebabkan saya sudah tidak bisa puasa. Bagaimanapun, kalau saya minum obat saya gak bakalan puasa. Walaupun Kak Pauline kasih hikmat, udah makan sekali setelah itu puasa lagi, kan gak enak. Ngomong puasa lebih baik makan aja, ya kan, makan aja. Saudaraku, tapi kekuatan ini akan semakin besar. Kekuatan ini akan semakin seperti gelombang. Kalau saudara mencermati hari-hari ini kita membaca di kitab Kejadian. Bukankah itu orang-orang hebat yang isinya bangun mesbah. Yang isinya mereka membangun kedekatan dengan Tuhan. Bagaimana Nuh orang yang benar. Kenapa dia benar? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia terus dibenarkan karena dia ketemunya sama Tuhan. Kekuatan Nuh adalah bergaul dengan Allah. Kenapa dia dipilih dari teman-teman sebangsanya? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Kekuatan dan rahasianya adalah bergaul dengan Tuhan. Begitupun Henokh. Henokh bergaul berapa ratus tahun? Berapa coba? 365 apa? Berapa? 365 tahun. Artinya apa? Setiap hari saudara mesti bergaul dengan Tuhan. 365 hari. Ya kan? Apakah angka-angka itu angka-angka yang tidak ada maknanya? Selalu ada makna, saudaraku. Abraham, bagaimana dia dipergi dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertama kali dia di Betel. Apa yang dia lakukan? Kejadian 12 ayat yang ke-7. Silakan dibaca di atas. Kejadian 12 ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Ada sebuah gelombang keintiman, kehausan yang dimana Tuhan sediakan, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan atau kabot itu sendiri, atau kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan dimensi ini itu akan semakin besar. Dimensi ini akan semakin luar biasa. Dimensi ini akan semakin dahsyat. Dimensi ini akan semakin bergelora. Kak, berarti untuk membangun dimensi ini butuh harga. Iya, saudaraku. Logam mulia itu mahal atau murah? Kemuliaan itu mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal. Salah satu penulis katakan kemuliaan itu bukan cuma mahal, tetapi berat. Kabot itu artinya heavy, berat. Makanya pada waktu imam-imam mempersembahkan korban gak tahan berdiri, tunduk semuanya. Terlalu berat. Dimensi rohani ini, kalau ini mau terjadi dalam hidup setiap kita, mari setelah kita ditebus oleh Yesus dengan darah yang mahal, supaya kita bisa bersekutu intim dengan Tuhan, supaya kita bisa bergaul dengan Allah yang hidup, saya mau mengajak, mari bayar harganya. Kemuliaan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada yang namanya harga yang harus dibayar. Sesuatu yang mahal itu ya mahal. Sesuatu yang mahal itu membutuhkan perjuangan untuk meraihnya. Dan itu membutuhkan harga yang harus kita bayar. Kalau tahun kemarin saudara penyembahan hanya 5 menit dan saudara melek mata, lihat WhatsApp dan saudara lihat WhatsApp 1 jam. Melebihi dari penyembahan saudara, rubah saudaraku kebiasaan itu. Rubah. WhatsApp saudara tidak memberikan hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Kecuali saudara buat berbisnis. Dan itu pun tidak 24 jam saudara tayangin semua. Saudaraku, bayar. Kok mesti dibayar kan sudah lunas kak? Iya, sudah lunas. Saudara sudah direkonsile. Ada rekonsiliasi antara Tuhan dengan saudara. Sehingga dia menjadi anak-anak Allah yang berkuasa. Amin. Sehingga dia menjadi orang yang dibenarkan. Bukan akan loh, sudah dibenarkan. Berdiri punya hak penuh untuk berdiri di hadapan Allah tanpa rasa tertuduh. Kalau tertuduh, salah sendiri dong, dengerin iblis berarti. Wong kita punya hak penuh kok berdiri. Tetapi setelah kita ditebus dengan darah yang mahal, ada satu pribadi yang membayar harganya. Dengan darah ada di jalan Via Dolorosa, dengan daging tercerai-berai, dengan muka yang tidak karu-karuan, hancur. Alkitab katakan dia tidak masuk hitungan. Kenapa dia bayar? Supaya saudara dan saya reconcile, diperdamaikan. Tidak ada penuduhan lagi. Supaya apa? Supaya Roma 3 ayat 23 digenapkan di dalam pribadi Yesus. Itu khotbah EL minggu yang lalu. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti Yesus datang untuk memulihkan apa? Memulihkan apa? Memulihkan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu ada 2 dimensi. Yaitu dimensi rohani. Dan dimensi yang kedua adalah dimensi jasmani. Yang percaya katakan amin. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti? Tuhan siapkan. Kita kan belum pernah ngalami. Dio jalan. Jalan Dio.
Tiba-tiba Kak Budipra sembuh. Tiba-tiba Doris sembuh. Tiba-tiba Olive sembuh. Tiba-tiba Stanley sembuh. Kita belum ngalami kok. Ya kan? Tetapi one day kita akan ngalami. Yang percaya katakan amin. Tapi satu hari kita akan ngalami. Kemuliaan itu akan dialami. Oh itu kan cuma ada di Kisah Para Rasul. Oh Kisah Para Rasul kan itu infant church. Gereja mula-mula, gereja bayi. Tetapi itu aja udah luar biasa. Sapu tangan Paulus. Buat kepret setan lari. Saudara. Sapu tangan saya belum saudaraku. Buat kepret dibuang sama orang. Bau Kak? Ya. Tapi sapu tangan Paulus. Itu mengalirkan kuasa besar. Saudara gak merindukan itu terjadi kah? Saudara jalan di kampus tiba-tiba teman saudara mengatakan, aku lihat kamu berbeda loh. Ada sinar kemuliaan di wajahmu. Aku pengen, kok bisa? Apakah kamu ada Duracelnya di belakang? Kok wajahmu kemilau? Kita baru tahu. Oh ternyata aku dibedakan ya sama teman-teman sebangsaku. Kita bisa cerita bahwa yang menjadikan ini adalah Yesus, Tuhan. Tiba-tiba teman saudara katakan, aku pengen kenal Yesusmu itu. Ajari aku untuk aku kenal Yesusmu. Bukankah itu kerinduan Tuhan untuk kita ada di muka bumi? Amin. Amin. Kenapa kita mesti bangun dimensi rohani ini? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kenapa kita mesti bangun dimensi ini? Karena yang hari-hari ini, yang pagi ini, yang siang ini kita mau sampaikan adalah kita mau menjadi rumah Allah. Dikatakan tadi di Hagai 2 ayat 9. Rumah yang kemudian kemuliaannya akan melebihi yang semula. Rumah apa? Yang pertama adalah rumah diri kita. Kita menyediakan Tuhan untuk tinggal enggak? Tuhan betah enggak tinggal sama Dio? Loh, kamu suka main ke anak binaan kamu di kalau besuk ke sana di ruang tamu atau di kamar? Enggak masuk di kamar. Tapi ada yang ngajak ke kamar? Pernah, iya kan. Lo ngobrol itu lebih enak di dalam atau di luar? Di dalam. Saudaraku ada tempat-tempat yang kita bisa ngobrol banyak di dalam. Itu kita bisa nyaman di sana. Tuhan juga merindukan, menemukan setiap hati yang menyediakan diri untuk Tuhan bisa berdiam di sana. Amin. Kenapa kita membangun hubungan dengan Tuhan? Karena Tuhan mau berdiam di sana. Ini rumah, ini bait suci ini. Bukan bait suci yang Tuhan maksudkan bukan minggu depan itu akan disampaikan lebih lagi tentang gereja. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang ini menjadi bait suci Roh Kudus. Ini rumah yang kita mesti bangun. Kenapa kita bangun dimensi rohani? Supaya rumah rohani kita menjadi tempat di mana Tuhan tinggal. Dan di sana ada keajaiban. Kalau Tuhan di sana maka terjadi terobosan. Maka di sana maka terjadi kelimpahan, kemenangan dan keajaiban. Amin. Katakan, hidupku. Ayo katakan, hidupku adalah bait Roh Kudus. Adalah rumah rohani buat Tuhan tinggal. Yang saudara masukkan apa di dalam hidupmu? Kalau yang saudara masukkan ke najisan, Tuhan betah tidak?
Amin. Amin. Kita nggak pegang kenajisan bukan karena nanti masuk neraka. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kita nggak sentuh kenajisan karena kita sudah dibenarkan. Kalau saudara orang benar, orang yang sudah dibenarkan dari dosa, masa sih saudara melakukan dosa, mentalnya mental dosa. Kenapa kita menjauhi itu? Saya suka dengan bapak yang satu ini. Saya bisa ngobrol tentang kebenaran. Itu bisa lama, saudara. Saya kasih banyak pertanyaan yang susah-susah kepada dia sebenarnya. Bukan untuk menjebak. Mengkonfirmasi. Salah satu ini yang menarik. Minggu depan dia akan bagikan. Dengarkan saudara. Luar biasa. Ajak teman-teman saudara. Ajak teman-teman saudara, pastikan datang. Kalau enggak mereka berubah. Mereka akan berjumpa dengan Yesus yang ajaib. Kenapa kita tidak melakukan dosa? Karena itu melukai. Melukai apa? Melukai Bapa Surgawi yang sudah kasih anaknya. Udah dikasih anaknya, tebus hidup kita. Kok kita masih mencintai dosa? Bapa Surgawi gelo, kalau orang Jawa apa namanya gelo itu? Bukan galau. Sedih lah, ya kan. Lalu dia kasih ilustrasi yang bagus sekali. Kak, kamu punya anak. Lalu kamu ngomong sama anakmu, dia cerita sama saya itu di pintu depan itu. Papa udah siapin uang sampai kamu S3. Lalu anaknya ngomong kayak gini. Udahlah, gak usah sampai S3. SD aja. Duitnya buat aku tapi. Aku SD tapi duitnya buat aku. Itu kan menangi dewe itu saudara. Iya kan? Menurutmu hatimu kayak apa toh? Itu gabungan antara marah, jengkel, bohuat, ya kan? Wah itu campur aduk itu, nano-nano itu. Ya kan? Berjuta rasanya, permen kan itu. Sama. Itu yang terjadi dengan Bapa Surgawi. Itu yang terjadi. Ya kan? Kalau yang kita mesti masukkan kan dimensi rohani. Amin. Bukan hal-hal yang melukai hatinya. Biar hari ini saudara mendapatkan pewahyuan bahwa saudara menang atas dosa karena saudara tidak mau melukai hati Bapa. Yang percaya katakan amin. Karena saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal, karena saudara sudah dibayar lunas, bukan pakai kredit, dicicil lagi. Bukan. Dibayar lunas, cash. Ya kan, enggak pakai down payment. Masakan kita ini? Masakan kita lakukan dosa. Lalu yang kedua, kita sudah dibayar lunas. Masakan kita tidak mau membangun kedekatan. Kenapa kok kita perlu bangun ini? Kenapa kok tahun ini di awal tahun udah dimulai dengan dimensi rohani? Karena Tuhan rindu pakai setiap saudara. Ini masalah hubungan, relasi dengan Tuhan. Saudara bisa memperlakukan orang tua saudara, telepon, papa, uang habis dikirim. Uang habis dikirim, uang habis dikirim dan tidak membutuhkan relasi, itu bisa. Tetapi kan apa enaknya seperti itu? Yang enak kan kita bisa ngobrol, bergaul dengan mereka. Kita ngerti hatinya mereka. Begitupun dengan Bapa. Kenapa kita mesti bangun ini? Karena dia rindu menyatakan hal-hal yang ajaib. Kenapa Abraham kasih teladan buat kita? Dia bangun mezbah. Mezbah di zaman itu, di Kejadian 12 ayat yang ke-7. Saudara, nanti di Kejadian 12 itu ada dua bangunan mezbah sebenarnya. Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 8, lalu Kejadian 13 ayat 18, ya kan.
Saya akan bacakan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu build an altar. Dia selalu membangun mezbah. Dia nggak pernah lupakan. Dan itu rahasianya. Kejadian 13 ayat 18. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Mezbah itu 12, dia pakai batu. Belum ada 12 ya kan, karena kita nggak pernah tahu berapa tumpukan batunya. Tetapi dia bangun mezbah dengan tumpukan batu. Dan di atasnya selalu ada korban. Tidak ada korban, tidak ada kemuliaan, gitu aja. Saudara nggak mau bayar harganya, ya kan? Olive kan pasti akan latihan vokal, bukan dengan saya, ya kan? Nanti kalau saya sesat, saudara. Ya, dia punya pelatih, trainer, personal trainer. Untuk apa? Untuk urusan suara. Kenapa? Itu harga, itu korban. Saudara komsel, melayani jiwa-jiwa, kunjungan, keluar dari rumah, hujan-hujan, itu korban. Bukan cuma hujan, batal ya? Enggak. Baru hujan air kok saudaraku. Ya kan? Itu kan baru hujan air. Pakai payung lah. Saudaraku, segala butuh korban. Saudara mau mengalami kemuliaan di studi, ada korban. Belajar. Skripsi selesai. Kenapa bisa selesai? Apakah ada sekelompok malaikat membantu? Enggak. Malaikat itu mensemangati kita. Tapi saudara mesti keluar, kerjakan mata kuliah saudara, skripsi saudara. Ya kan? Dibiarkan, ya tetap titik komanya tidak berubah. Itu korban. Kemuliaan itu selalu menuntut korban. Bukan berarti pada waktu Yesus mati di kayu salib, lalu kita leha-leha, yang penting gua hidup gak karu-karuan, gak bisa. Seseorang yang mengalami penebusan Kristus tidak akan pernah punya prinsip hidupnya seenak-enak udelnya dan sia-sia. 1 Korintus 5 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Gimana caranya anugerah Tuhan itu sia-sia di dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak membangun relasi dengan Tuhan. Bangunan relasinya apa aja, Kak? Saya lanjutkan dulu ya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Daripada semua mereka semua itu apa? Daripada semua rasul yang hebat itu. 12 apostles. Saudara lihat sebuah kehidupan. Kalau dia bayar betul harganya. Tuhan muliakan kok. Paulus menulis more than the apostles. Selalu. Perjanjian lama kayak gitu, perjanjian baru juga bicara seperti itu. Beda kok. Apa itu? Dia terima anugerah. Dia merasa dibayar lunas. Dia kerjakan di dimensi. Dia alami kemuliaan. Maka lahirlah sebuah nama yang namanya Pauline. Apa itu Pauline? The Epistles of Paul. Itulah Pauline. Makanya saya ngomong sama istri saya. You mesti kuasai surat-surat Paulus. Jangan ngomong kamu Pauline, tapi you tidak kuasai surat-surat Paulus.
Surat-surat Paulus itu mulai dari kitab Roma, 1 Korintus, Galatia. Itulah surat-surat Paulus. Kolose, Filipi, Filemon. Ya kan? Ibrani. Karena itu hampir mirip dengan tulisan-tulisan Paulus. Saudaraku, bayar. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Kasih karunia-Nya itu cukup untuk kita membangun relasi. Gak malas datang sama Tuhan. Jangan dibiarkan. Untuk saudara gak baca Alkitab sampai sebulan. Tapi pengurapan masih jalan. Itu karena Tuhan membela jiwa-jiwa yang saudara layani aja. Bukan membela saudara. Saudara jangan GR. Saudara. Betul. Bangun relasi. Apa aja yang mesti dibangun? Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Bisa keluarkan Matius 4 ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dia dipenuhi oleh Roh dan dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Yang pertama, di dimensi rohani yang saudara mesti bangun adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Praktisnya gimana? Bahasa roh. Berbahasa roh, saudara. Amin. Kak, saya belum dipenuhi Roh Kudus. Nanti kumpul area, doakan yang belum penuh Roh Kudus. Para PA doakan. Wih, masa Kak? Dia udah penuh Roh Kudus kan? Nah, alirkan itu supaya area yang tidak penuh, belum penuh Roh Kudus dipenuhi Roh Kudus. Bahasa roh. Yang pertama. Ini adalah bahasa doa. Iblis gak tahu. Ini senjata rahasia. Ya kan? Senjata rahasia yang luar biasa. Kalau pemain silat, dia gunakan piau. Ya ini apa namanya? Budi Pras ketawa karena kita nontonnya hampir sama. Zaman-zaman dulu. Piau. Piau itu kalau ninja itu apa? Ngelemparkan benda-benda segitiga itu loh. Itu kalau di film silat, ya film silat Cina, ya kan, itu kan dia lemparkan, tiba-tiba orang mati itu. Kenapa? Karena dilempar itu. Itu namanya piau katanya. Itu senjata rahasia. Bahasa roh juga senjata rahasia. Saudara dikasih senjata rahasia kok nggak dipakai? Saudara diamkan. Istilahnya kayak gini, saudara punya senjata M16, ada iblis di depan saudara, hai friend, hai tembaklah saudara, ada iblis di depan. Dengan apa? Dengan M16 itu. Caranya berbahasa roh lah, ya kan? Bangun yang di dalam saudara dengan bahasa roh. Kemenangan-kemenangan saudara dan saya itu ditentukan sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan. Bukan karena musuhnya terlalu kecil atau musuhnya besar, tidak ada masalah. Musuh kecil Ai kalah Yosua. Musuh besar Goliat libas sama Daud. Kenapa? Karena hubungan sama Tuhan. Kemenangan saudara akhirnya akan ditentukan dari hubungan atau relasi atau dimensi rohani yang saudara bangun. Mahal. Siapa bilang puasa gak mahal? Saudara di Komsel, semua lagi makan. Saudara disuruh puasa, lihat orang makan. Enak? Enggak. Pengen nyerah Kak? Tapi karena kita didorong sama Tuhan, kita bayar. Itu saudara. Itulah kekristenan. Bukan makan ya. Ya wes lah aku ikut makan. Tuhan kan bingung. Kok bisa kayak gitu ya malaikat ya? Kalau dia bisa ngobrol sama malaikat. Yang kedua, lanjutkan Yusa. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya
Akhirnya apa? Puasa itu ya lapar, saudaraku. Kalau saudara nggak lapar puasa, teach me master. Teach me, ajari aku. Puasa itu lapar. Yang kedua adalah dimensi rohaninya adalah puasa. Mesbah yang pertama adalah mesbah bahasa roh. Mesbah kedua adalah mesbah puasa. Ini yang saudara mesti bangun. Jangan pagi-pagi bangun pagi, ya kan. Saudara ribut, lapar. Belajar, didik manusia daging saudara. Perut saudara itu dididik. Belajar, lapar ngomong, lapar, kamu lapar, diem. Aku lagi puasa, tahu gak? Marahin sedikit. Oh dia gak akan ngomong, siap bos. Hormat, you lagi puasa, saya akan diam. Ini gitu. Amin. Area puasa. Once a week lah. Saya gak minta saudara 40 hari 40 malam. Kalau saya minta pun saudara akan nangis-nangis ya kan. Ya kan. Saya gak minta kok. Tapi bangun manusia rohani saudara. Yang di dalam itu dikasih makan. Jangan kasih makan tubuh jasmani. Gede awake rohnya kuntet kalau orang Jawa. Gede badannya rohnya kecil. Ada toyol sedikit. Takut saudaraku. Ada pocong takut saudaraku. Wah itu kan kroco-kroco. Ya kan. Kita dehem aja. Ya pergi om. Iya kan. Loh itu ditentukan dari apa? Keberanian kita ditentukan dari apa? Karena ada Tuhan yang diam di dalam kita. Dan itu hanya bisa diam kalau kita sediakan tempat. Kalau saudara gak sediakan tempat, tempatnya apa? Ya kesediaan saudara bayar harga, kemauan saudara membangun mesbah, itulah tempat. Kak saya punya kerinduan tapi besok gagal lagi, minta pembina saudara ingatkan. Dan jangan marah kalau diingatkan. Sudah saat teduh belum? Saat teduh aja. Saat teduh. Emang gak ada topik lain? Bicaranya yang lain tahu gak? Ini lagi ngalami masalah tahu gak? Lo udah tahu dapat masalah. Ya cari jalan keluarnya dari Alkitab. Masa cari jalan keluarnya di warnet? Halo? Akhirnya saudara ketemu yang enggak. Cari Tuhan saudara. Kalau saudara tahu saudara sedang dalam masalah, cari Tuhan. Saudara ingatkan pada waktu saya gagal. Dan sampai sekarang saya lagi bergumul. Dan hari itu di LBC, Tuhan izinkan. Dia menawarkan diri untuk menemani saya di ruang meeting. Belum dibongkar itu waktu itu. Ngomong enggak lah aku mau sendiri. Kakak ngapain sendiri? Saya mesti pastikan bergumul dengan Tuhan. Dan saya mendapatkan jawaban. Itu saudaraku. Yang penting itu. Itu bangunan yang saudara mesti bangun. Jadi anak Tuhan tuh jangan cengeng. Jangan. Karena Yesusmu itu gak cengeng. Waktu disalib, aduh gimana? Mau disalib. Mama, mau disalib. Dia gak datang ke Maria nangis loh. Coba baca di Alkitab. Datang ke Maria nangis gak? Tolong bela aku dong, tolong bela aku. Hidup di bawah ketek mama. Iya kan? Harusnya hidup di bawah ketek Raja Wali besar. Yaitu Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya kuasa. Ini mesbah kedua. Berikutnya. Ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu yang berkata kepadanya, jika engkau anak Allah perintahkan batu-batu supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau sekarang jadi gudeg, ya kan, jadi apa lagi? Geprek, ya. Jadi apa lagi? Indomie. Bagaimanapun memang Indomie itu baunya itu ya. Itu
The presence of God. Itu, wah itu unbeatable saudaraku. Makanya Indomie kita terkenal di Amerika. Kenapa? Enggak ngerti saudaraku. Itu kalau cium aromanya itu ya, itu mungkin, ini ide liar ya. Seperti pada waktu Tuhan mencium harum persembahan Nuh. Sehingga dia katakan udah deh ini enak banget. Udah gak usah ada air bah lagi, udah gak usah. Itu. Ya kan kalau saudara, ya kan Doris. Kalau kamu mencium bau Indomie, wah. Kak Olive mau minta, tunggu Kak. Watch out. Ya kan? Teruskan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari kue tiaw. Ya, dari apa lagi? Bukan, maksudnya bukan itu. Kue tiaw dan lain sebagainya. Kue tiaw, lalu apa namanya? Ayam goreng, ya kan? Dan lain sebagainya. Tetapi dari setiap firman yang keluar. Apa itu firman yang keluar dari mulut Allah? Itulah yang disebut dengan rema. Amin. Itulah yang disebut dengan rema. Rema itu firman yang tepat untuk situasi yang tepat, untuk orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Detik di mana kamu mengalami kesulitan keuangan, tiba-tiba kamu datang sama Tuhan dan bergumul. Bukan kesulitan keuangan lah, cari pasangan hidup, ya kan? Ya. Ganti pindah dari Olive ke Dio. Ya, cari pasangan hidup, kamu bergumul. Bergumulnya apa? Bukan bergumulnya mana ya? Mana yang cocok ya? Mana yang cocok ya? Mana yang cocok ya? Teng teng teng, eng ing eng, teng 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 teng. Bukan kayak gitu dong, ya kan? Tetapi bergumulnya dengan kebenaran terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mesti tahu kebenarannya. Bahwa Tuhan menginginkan aku tidak membujang sampai selamanya. Kita mesti tahu dulu saudara menikah atau tidak. Loh iya toh. Itu lebih penting. Jangan aku mau menikah, aku pengen menikah. Kalau surga katakan siapa bilang bro. Siapa bilang sis? Ya, oh iya ya. Lah iyalah, kita mesti tanya. Nah kan kita mesti cari kebenarannya. Detik di mana cari kebenarannya. Pada waktu dia menemukan apa yang tertulis di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri. Udah dilewati kan kemarin ya. Tiba-tiba pada waktu dia baca itu melompat. Tidak baik itu. Oh ya Tuhan, betul. Aku tidak baik seorang diri. Aku udah lulus. Weh, luar biasa kan ya. Ya. Aku udah lulus. Either mau lanjutkan, mau kerjakan buka usaha, mau kerja atau apa? Ya, mau kerjain bisnis sama Budi Pras atau apa? Ya kan? Itu kan. Tapi kita menemukan kebenaran. Nah pada waktu dia mendapatkan itu, itulah rema. Kenapa kita kalah? Karena kita gak punya rema. Loh Yesus dapat rema, dia cobai loh. Ya, dia coba. Oh itu dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah itu kan dicobai lagi. Ya kan? Mungkin besoknya pada waktu kamu dapat rema tidak baik. Iblis ngomong bisikin. Baik dia. Lalu kamu datang sama Tuhan lagi. Bergumul lagi sama Tuhan. Lalu Roh Kudus ingetin lagi. Tidak baik nak manusia seorang diri. Yes. Amin. Kamu bisa katakan diam. Iblis diam. Kenapa kita bisa ngomong iblis diam? Karena kita punya firman. Kalau kita gak punya firman. Iblis akan berfirman kepada kita. Yang percaya katakan amin. Makanya penting hafalkan ayat. Saya tahun ini dibuka, diingetin dengan ayat hafalan pertama. Di mana saya naik motor, lompat-lompat. Di motor Sprinter B4177DK. Badak. Itu motor luar biasa. Keliling Bali naik motor saudaraku. Kakak dari sini naik motor? Enggak.
Dia naik kereta, saya naik bus gitu ya. Ya, tapi kita ketemu di Banyuwangi. Kita naik di motor itulah. Saya saat teduh. Belum ada Freedom Life. Saat teduh. Ini ayat maksudnya apa? Pulang kuliah itu naik motor. Di perempatan Galeria itu. Tiba-tiba Tuhan ngomong, tahu gak ayat itu ngomongnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya. Tahu gak semuanya apa? Enggak. Itu semuanya. Semuanya yang atas. Yang diceritakan itu. Itu saya di motor itu lompat. Wih kayak orang gila. Saudara itu baru sebulan bertobat. Firman. Mesbah firman. Saudara bersyukur ada Freedom Life. Yang keempat menyembah itu di Matius berapa? HP saya habis soalnya nih. Matius 4 ayat 8 kalau gak salah. Coba. Next. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud apa? Menyembah. Menyembah di sini pakai kata apa? The proskuneo. Ada sekolah proskuneo itu di Bandung. Sekolah penyembah. Proskuneo. Tukis. Proskuneo itu gambarannya sederhana. Kamu suka anjing gak? Punya anjing gak? Siapa yang punya anjing? Anya, punya anjing? Apa yang dilakukan anjing kalau kamu datang? Kalau gonggong itu maling berarti. Apa yang dilakukan anjing kalau kamu datang? Apa? Ngendus atau jilat? Gabungan lah ya. Gabungan. Saudaraku, proskuneo itu gambarannya kita seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Itulah penyembahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah arti dari proskuneo itu tukis. Saudara cium itu ada dua, cium jauh. Tapi kan ada cium dekat. Masa saudara sama Tuhan cium jauh terus? Ya, berkatnya menjauh lah. Ya, tukis itu dekat. Ya kan? Tuhan mau keintiman, saudara. Mesbah penyembahan. Ayo dibangun. Orang muda ayo dibangun. Ayo dibangun. Saya gak bisa nyanyi. Ada banyak kok lagu-lagu yang bagus. Pakai Spotify aja. Bayar gak sih pakai Spotify? Hah? Pakai kuota tetap ya, tak pikir bayar, tak pikir gratis loh. Mungkin karena Bu Pauline yang bayar, jadi saya tidak pernah bayar, jadi oh itu gratis sih kayaknya. Saudaraku, saya style itu, saya dengerin aja, ya kan, dengerin. Tiba-tiba waktu saya dengerin, saya diangkat hati saya ke surga, untuk saya bisa berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yaitu Yesus. Amin. Penyembahan. Ini mesbah yang keempat, yang terakhir. Yang kelima. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Teruskan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudaraku, yang terakhir adalah mesbah jiwa-jiwa. Kak, hatiku gak peduli dengan sebelah kosku, sebelah bangku di sebelahku. Bangun kembali hubungan sama Tuhan.
Doa dan puasa, ini tambah ya doa dan puasa, firman Tuhan, penyembahan. Dan yang kelima adalah jiwa-jiwa. Tahun ini akan menjadi tahun kemuliaan. Tahun ini akan menjadi tahun yang ajaib. Saya akan tutup dengan satu ayat. Ayat itu tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mungkin bisa dicarikan. Rumahku akan disebut rumah doa. Matius 20-an, 21 atau 20. Ada ya? Jangan Yesaya 56, Matius aja. Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Saudara, kalau kita nggak bangun rumah ini menjadi rumah penyembahan, Tuhan enjoy dengan penyembahan kita. Kalau Tuhan nggak bangun rumah ini menjadi rumah doa dan puasa. Kalau kita nggak bangun rumah ini menjadi rumah untuk jiwa-jiwa mengadu, bersandar. Kalau rumah ini tidak dibangun menjadi rumah buat firman Tuhan dinyatakan, maka yang terjadi adalah kebalikan. Rumah apa? Rumah bagi sarang penyamun. Dunia ini cuma ada dua. Either saudara ikut Tuhan atau saudara ikut kuasa kegelapan. Rumah Tuhan, bait Roh Kudus atau sarang penyamun. Itu keputusan yang saudara mesti pilih. Tutup Alkitab saudara, mari bangkit berdiri.